Warga belajar sekalian, hampir semua tumbuhan biji berbunga. Karena itu, tumbuhan biji sering disebut dengan nama tumbuhan berbunga atau dalam nama latinnya Antofita. Bunga yang sempurna dari tumbuhan biji terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: kepala putik, tangkai putik, bakal buah, bakal biji, kepala sari, tangkai benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga. Tumbuhan biji berkembang biak melalui biji. Contohnya rambutan. Bila biji rambutan kita buang ke tanah, ia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan biji dapat dikelompokkan menjadi dua. Tumbuhan biji terbuka, yaitu tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindung dalam bakal buah, misalnya pohon melinjo dan pohon pakis haji. Tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang bakal bijinya terlindung dalam bakal buah, misalnya pohon mangga, pohon jeruk, dan sebagainya. Tumbuhan biji terbuka pada umumnya terdiri dari pohon-pohon besar, tetapi ada juga beberapa berupa tumbuhan perdu dan liana atau merambat. Sedangkan tumbuhan biji tertutup bisa berupa pohon besar, juga bisa berupa tumbuhan perdu, tumbuhan semak atau belukar, tumbuhan terambat, dan tumbuhan herba. Bentuk luar tumbuhan biji tertutup dapat kita amati melalui bentuk daunnya. Pada umumnya mempunyai bentuk daun yang lebar dan pipih, bentuknya beraneka ragam. Sedangkan pada tumbuhan biji terbuka, bentuk daunnya umumnya tidak lebar dan berbentuk jarum. Sekarang mari kita perhatikan biji kacang tanah dan biji salak ini. Salak dan kacang tanah termasuk tumbuhan biji tertutup. Namun, kalau diperhatikan ada bedanya, yaitu kacang tanah mempunyai dua keping biji dan disebut tumbuhan biji belah atau dikotil. Sedangkan salak hanya mempunyai satu keping biji. Salak ini disebut tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Jadi tumbuhan biji tertutup dapat dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu pertama dikotil, yaitu tumbuhan biji belah atau berkeping dua, dan monokotil, yaitu tumbuhan biji berkeping satu. Selain biji, ada ciri lain yang membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu pada daunnya. Contohnya pohon karet hias dan pohon jagung. Ciri daun tumbuhan dikotil, bentuk daunnya beraneka ragam. Sedangkan tumbuhan singkong atau pepaya, bentuk daunnya menjari. Adapun ciri daun tumbuhan monokotil yaitu bentuk daun umumnya berupa pita, mempunyai pelepah dengan tulang daun sejajar atau melengkung, dan biasanya semua daun menempel langsung pada batang melalui pelepah. Ciri lain tumbuhan dikotil ialah batangnya bercabang-cabang dan tumbuh membesar
karena tumbuhan itu mempunyai kambium. Kambium yaitu jaringan yang bisa membentuk kayu dan lapisan kulit kayu. Dengan adanya lingkaran kambium, tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar. Sedangkan ciri tumbuhan monokotil, batangnya tidak bercabang dan tidak tumbuh membesar karena tidak mempunyai kambium. Batang tidak tumbuh membesar lagi setelah mencapai ukuran tertentu. Dalam tumbuhan monokotil dan dikotil, terdapat pembuluh pengangkut yang terdiri atas pembuluh kayu, xilem, dan pembuluh tapis, floem. Pembuluh kayu atau xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berkas pembuluh kayu dan pembuluh tapis pada tumbuhan dikotil dan monokotil letaknya berbeda. Pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem menyebar dan tidak teratur. Pada tumbuhan dikotil, letak xilem dan floem teratur dalam satu lingkaran. Selanjutnya, ciri-ciri akar pada tumbuhan dikotil. Akar pada tumbuhan dikotil merupakan akar tunggang. Akar tunggang ini mempunyai cabang-cabang di dalam tanah. Contohnya pohon karet, rambutan, mangga, dan sebagainya. Sedangkan akar pada tumbuhan monokotil berupa akar serabut. Contohnya tumbuhan jagung, kelapa, pisang, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan dikotil, sekarang mari kita mempelajari beberapa suku dari tumbuhan itu, yaitu suku getah-getahan, termasuk tumbuhan dikotil, contohnya pohon karet hias dan pohon jarak. Suku lainnya adalah kacang-kacangan, misalnya semua jenis tumbuhan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Berikutnya suku terung-terungan seperti tumbuhan terung dan tumbuhan cabai. Serta suku jeruk-jerukan seperti berbagai jenis tanaman jeruk. Yang termasuk kelas tumbuhan monokotil antara lain suku rumput-rumputan. Contohnya tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan rumput. Kemudian suku pinang-pinangan seperti macam-macam tumbuhan kelapa, pinang, dan palem. Suku anggrek-anggerekan, misalnya semua jenis anggrek. Serta suku pisang-pisangan, misalnya pisang nangka, pisang raja, dan pisang kepok. Warga belajar sekalian, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana terjadinya perkecambahan pada tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil dan tumbuhan monokotil, lakukan kegiatan berikut ini. Rendamlah beberapa biji kacang kedelai dan jagung
selama semalam. Kemudian, tanamlah dalam pot yang telah diisi campuran pasir dengan tanah yang gembur dengan perbandingan 1:2. Letakkan pot di tempat yang teduh dan usahakan agar tetap lembab dengan menyiraminya dengan air selama seminggu. Sekitar 1 minggu kemudian, biji-biji itu sudah berkecambah. Lalu, setelah berumur 10 hari, cabutlah dengan hati-hati kecambah kacang kedelai. Setelah itu, amatilah bagian kecambah itu. Kecambah tumbuhan kacang kedelai akan mempunyai bagian-bagian sebagai berikut: daun, kotiledon atau keping biji, batang, akar primer, akar sekunder. Selanjutnya cabutlah dengan hati-hati kecambah jagung yang juga berumur 10 hari dan amati juga bagian-bagian kecambah itu. Kecambah jagung, seperti halnya kecambah kacang kedelai, akan mempunyai bagian-bagian yaitu daun, batang, kotiledon atau keping biji, akar primer. Setelah akar primer mati, akan tumbuh akar sekunder yang selanjutnya membentuk akar serabut. Warga belajar sekalian, dari pengamatan tadi ternyata dapat disimpulkan bahwa tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil seperti kacang kedelai dan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil seperti jagung mempunyai bagian-bagian yang sama ketika berkecambah, tetapi berbeda pada bentuk daun dan tulang daun serta jumlah kotiledon maupun akarnya.